Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Marilah sebelum kita membaca dan membahas renungan doa malam, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan seharian penuh. Tuhan memberikan segala sesuatunya kepada kami. Pada malam hari ini kami akan membaca dan belajar akan firman Tuhan. Tuhan berkati pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari rumah masing-masing. Kita akan membaca dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Saya akan membacakan untuk kita semua perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menabur benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama-sama waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbung. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Matius 13 ayat 24 sampai 30 diberi tema apa yang kita perbuat menentukan hidup yang kelak. Bacaan dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai 30 itu isinya tentang perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Arti dari perumpamaan ini adalah orang yang menabur benih baik itu digambarkan anak manusia atau Yesus Kristus. Lalu ladang digambarkan sebagai dunia. Benih yang baik digambarkan anak-anak kerajaan Allah, yaitu umat Tuhan. Lalang digambarkan anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu digambarkan sebagai iblis. Waktu menuai itu digambarkan akhir zaman. Para penuai digambarkan malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan seorang jemaat Kristen
digambarkan sebagai benih yang baik. Kita hidup di dunia yang paling kecil, yaitu masyarakat di sekitar kita. Seberapa pengaruh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang Kristen yang harus hidup berdampingan dengan kehidupan orang lain, bisa dikatakan terhadap lalang. Mampukah kita sebagai anak-anak Tuhan hidup sebagai benih yang baik, yang berkualitas? Menjadi orang Kristen selalu berbuat baik terus kepada semua orang. Walaupun kadang-kadang kita dihadapkan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita semua mendambakan hidup yang aman, hidup yang tenang, hidup yang tidak berkekurangan. Kita mengharapkan masa depan kita lebih baik. Namun kita harus menyadari betapa beratnya tantangan hidup yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Apalagi kita sekarang masih berhadapan dengan adanya virus corona yang belum tuntas, yang belum selesai, yang belum bersih dari muka bumi ini. Bagaimana respon jemaat, Bapak, Ibu, dan saya untuk menghadapi adanya virus corona ini? Apa kita akan lokro? Apakah kita tetap akan hidup setia kepada Tuhan? Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak usah takut. Karena jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi benih yang berkualitas, berpengaruh dengan orang lain, walaupun situasinya ini tidak baik, pasti Tuhan akan memberikan perlindungan. Tuhan akan memberikan berkat. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya bagi kita. Tapi kadang-kadang kita juga takut. Bergaul dengan orang ini, nanti kena virus. Bergaul dengan ini, nanti terus. Tetapi sudah diatur kita berhubungan dengan orang lain. Adanya jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Itu sebagai kekuatan hidup kita. Sehingga kita hidup tetap semangat, nyaman. Hidup yang berbuat baik, kelak yang akan menghasilkan baik juga. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ajakan daripada Tuhan Yesus, kita harus berbuat baik untuk menentukan hidup kelak. Amin. Mari kita berdoa, Bapak, Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan telah memberikan firman Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di masyarakat, di dalam keluarga. Tuhan memberikan firman Tuhan supaya kami hidup berbuat baik kepada orang lain. Sehingga kami akan kelak menjadi orang yang berkualitas di dalam kehidupan yang akan datang. Bapa kami yang di surga, dalam saat ini kami masih berdoa untuk khususnya pemerintahan Kota Surakarta dan sekitarnya di dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Tuhan memakai para
aparat keamanan, aparat kesehatan, dan masyarakat seluruhnya supaya hidup bersih, jaga jarak, sehingga diri sendiri menjadikan benteng yang kuat. Kami juga berdoa untuk kehidupan jemaat GKI Kabangen yang masih bergumul untuk ingin beribadah bersama. Namun masih ada aturan-aturan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan pengharapan kepada jemaat-jemaat yang rindu akan bersekutu di rumah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pertolongan dan pimpinan. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.